Selamat pagi, Bu Nur. Pagi Pak Hakim. Bu Nur, keadaannya bagaimana hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat. Perasaan? Perasaannya senang. Untuk anak-anak keberangkatan 100% atau berapa persen? Hari ini anak-anak alhamdulillah berangkat semua dalam keadaan sehat. Sebelum nanti pelaksanaan observasi, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan ke Bu Nur. Yang pertama adalah tentang persiapan pembelajaran. Untuk persiapan pembelajaran ada tujuan pembelajaran, kemudian ada materi pembelajaran dan metode pembelajaran. Untuk yang pertama, untuk tujuan pembelajaran, apa tujuan pembelajaran yang ingin dicapai oleh Bu Nur dalam pembelajaran kali ini? Untuk rencana pembelajaran besok, tujuan yang ingin saya capai itu yang pertama mengidentifikasi pengertian rantai makanan. Identifikasi rantai Pengertian rantai makanan. Lalu yang kedua menganalisis peran masing-masing makhluk hidup dalam rantai makanan itu. Ada dua tujuan yang ingin saya capai. Ya. Kemudian bagaimana cara Bu Nur Nalimah memastikan bahwa tujuan itu sesuai dengan kurikulum dan kebutuhan siswa? Sebelumnya kan saya melihat CP dulu Pak. Setelah melihat CP, saya analisis, kemudian saya membuat TP-nya. TP itu saya sesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan murid-murid di SD 2 di Empol ini Pak. Melihat CP. Ini pertanyaan kedua tentang materi pembelajaran. Materi apa yang akan Bu Nur Nalimah sampaikan pada pertemuan kali ini? Dari tujuan itu materinya tentu tentang rantai makanan, pengertian rantai makanan, kemudian ada alur rantai makanan. Nanti anak-anak itu bisa mengetahui peran-peran masing-masing makhluk hidup dari produsen, konsumen, 1, 2, 3, 4, lalu pengurai. Terus yang selanjutnya ini pertanyaan selanjutnya. Bagaimana Bu Nur Nalimah mengaitkan materi dengan pengalaman belajar siswa sebelumnya? Kalau sebelum masuk rantai makan memang materinya sudah ekosistem Pak. Jadi anak-anak sudah mengenal ekosistem, dari ekosistem darat, laut, kemudian ekosistem di lingkungan sekitar. Nah, setelah itu saya kaitkan dengan materi sekarang yaitu rantai makanan. Jadi anak-anak sudah mengetahui minimal ada ekosistem kebun, ada makhluk hidup apa saja yang ada di situ. Lalu saya ajak anak-anak untuk membuat rantai makanan. Jadi materi sudah saling berkaitan ya. Terus yang ketiga, pertanyaan ketiga tentang metode pembelajaran. Metode pembelajaran apa yang ingin Bu Nur Nalimah gunakan pada saat pembelajaran? Untuk metodenya rencananya itu yang pertama adalah bermain peran, kemudian ada ceramah, ada tanya jawab atau kuis. Nah, untuk modelnya saya menggunakan model pembelajaran cooperative learning tipe STAR. Cooperative learning tipe STAR. Alasannya mengapa Bu Nur menggunakan metode yang metode yang tipe STAR tersebut? Alasannya sebenarnya saya ingin melatih anak-anak itu untuk berpikir kritis. Cooperative learning tipe STAR itu kan mengutamakan kerja kelompok. Lalu dalam kerja kelompok itu mereka saling berdiskusi, saling memberikan masukan. Nah, setelah berdiskusi itu diharapkan anak-anak melakukan presentasi hasil diskusinya, lalu teman kelompok yang lain itu memberi umpan balik. Jadi harapan saya itu mereka terbiasa untuk saling memberikan umpan balik. Memberikan umpan balik, kemudian kerjasama. Iya, kerjasama. Untuk metode ini sudah pernah digunakan atau belum di pembelajaran? Sudah pernah. Kemudian hasilnya bagaimana Bu? Hasilnya tentu belum sesuai keinginan. Kadang-kadang anak-anak itu belum 100% bisa saling memberikan umpan balik. Jadi masih ada yang ragu-ragu, malu-malu, kemudian masih melenceng dari seharusnya yang disampaikan dalam memberikan umpan balik. Lalu dalam kegiatan kelompok juga kadang pembagian tugasnya itu belum merata, masih yang mengerjakan, yang lain bermain gitu. Jadi belum berhasil 100% itu untuk metode yang digunakan. Selain
mengenai metode untuk media pembelajaran, kira-kira Bu Nur Halimah mau menggunakan media pembelajaran yang seperti apa? Untuk medianya saya menyiapkan video pembelajaran, nanti saya tampilkan melalui PowerPoint, lalu ada PPT materi, kemudian nanti ada kegiatan bermain peran dengan anak itu di memakai seperti ada gambar yang di kepala itu dipasangkan, kemudian nanti anak bermain peran seolah-olah menjadi seperti rumput, ulat dan sebagainya gitu. Menggunakan media PPT, menggunakan media alat peraga juga gitu. Bagaimana cara Bu Nur Halimah memastikan bahwa media pembelajaran yang digunakan itu efektif dan menarik bagi siswa? Tentunya saya melakukan observasi selama misalnya saya menampilkan video, saya amati apakah anak itu fokus ataukah memang mereka bermain sendiri. Jadi terlihat dari antusiasme mereka, kemudian nanti saya lihat juga dari kegiatan mereka dalam mengerjakan kegiatan unjuk kerja melalui LKPD maupun dari tes formatifnya nanti hasilnya bagaimana. Metodenya kalau menurut saya itu sangat menarik. Selanjutnya ini pertanyaan selanjutnya tentang penilaian pembelajaran. Bagaimana Bu Nur Halimah menilai pemahaman siswa tentang materi yang telah diajarkan? Sebelumnya pertama saya melakukan asesmen awal pembelajaran. Saya membuat beberapa pertanyaan singkat untuk melihat pengetahuan awal mereka untuk memasuki materi rantai makanan ini. Nah, dari asesmen awal itu saya kelompokkan untuk mengetahui hasil dari tujuan pembelajaran itu tercapai. Saya memberikan LKPD dan ada kuis menggunakan asesmen formatif menggunakan kuis di kuisis. Kuisis itu. Iya. Terus adakah instrumen penilaian yang digunakan? Instrumen penilaiannya tentu saya sediakan rubrik untuk kegiatan mengerjakan LKPD secara berulang. Itu ada rubriknya. Untuk pertanyaan yang pertama tentang persiapan pembelajaran sudah selesai. Nanti pertanyaan yang kedua tentang pengelolaan kelas. Untuk pengelolaan kelas di sini strategi apa yang akan Bu Nur Halimah gunakan untuk menciptakan suasana kelas belajar yang kondusif? Strateginya yang pertama saya akan menyampaikan langkah-langkah pembelajaran apa sih yang akan dilakukan oleh siswa. Jadi siswa itu sudah bersiap-siap bahwa hari ini saya akan melakukan rangkaian kegiatan seperti ini, mulai dari kegiatan kelompok, presentasi, kemudian ada kegiatan individu, mengerjakan tes. Nah, selain itu juga saya pasti akan selalu mengingatkan siswa-siswa itu yang sering lupa adalah kesepakatan kelas, karena pasti di tengah-tengah pembelajaran ada dinamika kelas yang mungkin anak lupa untuk melaksanakan kesepakatan kelas, dan nanti saya akan beberapa kali untuk mengingatkan jika itu terjadi di tengah pembelajaran. Mengingatkan dengan kesepakatan kelas. Iya. Jadi ini termasuk cara mengatasi gangguan tadi, Iya. mengatasi gangguan. Mungkin di pembelajaran tidak selalu mulus itu, tidak selalu lancar, kadang ada gangguan. Tadi mungkin salah satunya adalah dengan mengingatkan dengan menggunakan kesepakatan kelas. Mungkin ada yang lain lagi Bu, apabila ada gangguan dalam proses pembelajaran. Ya, apabila nanti gangguannya memang tidak bisa reda dalam satu jam pelajaran itu, mungkin saya akan memanggil anak itu nanti setelah selesai pembelajaran, saya ajak ngobrol berdua atau bagaimana nanti untuk menyelesaikan solusi agar anak itu tidak mengulangi lagi di pembelajaran selanjutnya. Secara face to face dengan anak langsung mengatasi gangguan tersebut. Yang selanjutnya, bagaimana Bu Nur Halimah akan berinteraksi dengan siswa? Interaksi saya yang pertama, saya akan mengajak anak untuk melakukan speaking, jadi persiapan anak-anak dalam memasuki pembelajaran supaya anak itu masuk dalam berkonsentrasi, jadi tidak mengingat-ingat ataupun sibuk dengan dunianya. Jadi saya ajak speaking dengan kegiatan
siswa. Ketika umpan balik itu memang belum sesuai keinginan guru atau belum tepat, nah nanti saya akan memberikan penguatan. Nah kemudian di akhir pembelajaran tentunya saya akan mengajak anak itu untuk berefleksi terkait pembelajaran yang terjadi, apa yang disukai, apa yang menarik, kemudian hambatan apa yang dialami selama proses pembelajaran. Nah itu paling saya akan menggunakan teknik itu. Selanjutnya, pertanyaan yang selanjutnya, apakah Bu Nur Halimah akan melakukan diferensiasi pembelajaran untuk kebutuhan belajar siswa? Iya Pak, saya akan mencoba untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi besok. Caranya bagaimana Bu? Yang pertama saya memetakan dulu, saya siapkan, sebelum menyiapkan media saya petakan dulu anak-anak itu gaya belajarnya apa dulu, dari audio, visual, kinestetik. Nah ternyata setelah dipetakan memang ada anak yang kinestetik, kemudian ada anak yang audio visual. Nah saya siapkan media beragam itu, saya sampaikan dalam pembelajaran. Kemudian dalam proses pembelajarannya nanti saya lihat dulu asesmen awal pembelajaran hasilnya bagaimana. Setelah asesmen awal saya tahu kemampuan anak ini sampai mana, saya kelompokkan. Yang butuh bimbingan saya kumpulkan, kemudian yang hanya diberi penguatan saya kumpulkan bersama, jadi nanti saya lebih mudah untuk melaksanakan pembimbingan. Nah untuk produknya saya menyiapkan beberapa produk, apakah sesuai keinginan mereka, saya beri beberapa alternatif pilihan. Jadi ada beberapa alternatif pilihan untuk produknya. Yang terakhir ini untuk pertanyaan terakhir, tentang evaluasi diri. Apa yang Nur Halimah harapkan dalam pembelajaran yang akan dilaksanakan, terutama hasilnya, harapannya? Harapan besok ketika saya diobservasi itu saya minta bantuan Pak Hakim untuk melihat saya dalam penerapan disiplin di dalam kelas, karena kegiatan pembelajaran itu tidak selalu mulus, jadi saya ingin Pak Hakim membantu saya untuk ketika saya mengembangkan lingkungan kelas yang nyaman itu di bagian penerapan disiplin. Kemudian saya juga ingin melihat strategi pembelajaran yang saya susun itu berhasil atau tidak besok, lalu pelaksanaan asesmen yang saya pilih itu sesuai atau tidak. Keberhasilan ini, keberhasilan membutuhkan bantuan orang lain. Kira-kira keberhasilan dalam pembelajaran ini yang seperti apa? Keberhasilannya untuk penerapan disiplin yang biasanya mungkin ada 2-3 anak yang ribut sendiri atau asik sendiri, tidak mengikuti instruksi kelas, ya minimal 1 anak yang belum bisa mengikuti, jadi ya minimal ada pergeseran perkembangan. Kemudian untuk strategi pembelajarannya semuanya berjalan sesuai alur, sesuai langkah-langkah pembelajaran yang saya susun. Kemudian untuk asesmennya saya berharap ya 80% anak melebihi KKM. Berarti keberhasilan, evaluasi keberhasilannya adalah 80% anak sesuai KKM ini. Yang selanjutnya, jika ada sesuatu hal atau rencana tersebut tidak sesuai dengan harapan Bu Nur Halimah, apa yang akan dilakukan? Yang tentunya pertama saya akan berefleksi diri. Setelah pembelajaran itu saya akan meminta bantuan Pak Hakim juga untuk merefleksi pembelajaran saya. Setelah itu saya juga merefleksi diri saya, apa yang kurang dari saya. Dari refleksi itu saya akan mengembangkan diri, mungkin mencari literatur-literatur lain di media sosial ataupun di PMM terkait pembelajaran yang menyenangkan, lalu penggunaan media yang lebih menyenangkan lagi. Jadi ini juga termasuk cara memperbaiki
observasi itu bukan mencari kesalahan, tapi berusaha untuk saling memperbagi apa yang masih kurang. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan 05 bisa mempraktekkan sesuai kesepakatan ini sesuai hari yang telah ditentukan 05, dan semoga lancar itu. Amin. Terima kasih Pak Hakim. Selamat siang 05. Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, luar biasa. Semangat, coba diulangi lagi yuk sambil berdiri. Guru tanya selamat pagi, kamu jawab pagi, luar biasa. Oke, siap? Selamat pagi, Luar biasa. Oke, tepuk tangan. Ya, boleh duduk lagi. Nah, di hari ini sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Siapa yang mau memimpin doa pada pagi hari ini? Rahma siap? Ya, Rahma silakan memimpin doa pagi ini. Siapa berdoa mulai? Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga ya untuk Novi. Nah, sekarang Bu Guru mau cek kehadirannya hari ini anak kelas 5. Berangkat semua? Oke, mantap. Coba Bu Guru mau tanya perasaan kalian pagi ini dari Novi. Senang. Kenapa senang? Oh, mau apa ikut belajar? Belajarnya mau di video. Oke, kalau Tata, kenapa senangnya? Ikut belajar sama teman-teman dalam keadaan sehat. Kalau dia, kenapa senangnya? Apa? Yang keras coba. Ya, ya. Kalau Rama bagaimana perasaannya? Senang. Kenapa? Senangnya karena apa? Kalau tadi kan ada yang karena mau diambil video, kemudian karena bisa belajar bersama teman-teman dalam keadaan sehat. Kalau Rama? Senangnya kenapa? Karena apa? Oh, mau membuat video bersama teman-teman. Oke, kalau hari ini semuanya merasa senang, berarti nanti pembelajarannya mengasihkan ya. Oke, sebelumnya untuk mengawali pembelajaran hari ini, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita bernyanyi lagu Garuda Pancasila. Hafal? Ayo kita berdiri supaya lebih mudah menyanyikan lagunya. Ya, udah tampilkan teksnya di depan ya. Ini dulu berdiri terus. Sebentar.
Ngos-ngosan apa tidak? Tidak. Ngos-ngosan apa tidak? Masih kuat? Masih. Oke, kalau begitu berarti tenaganya hebat ini, kuat anak-anak kelas 5. Tadi udah sarapan berarti ya? Sudah. Ada yang belum sarapan? Siapa yang belum sarapan? 3 anak, 4 anak katanya sudah. Ayo. Lupa? Kok makan sampai lupa? Ini belum ada yang sarapan sama sekali. Kalau belum sarapan rasanya apa sih? Kelaparan apa enggak? Enggak, diet. Biasanya kalau sarapan itu pakai apa kalau kakak? Sayur apa yang paling disukai? Tomat, brokoli sama tomat. Kalau Maulidiyah biasanya sarapan pakai apa? Atau makan siang, makan sore, makan malam, itu sukanya pakai apa? Telur. Sayur apa? Bayam. Nah, kalau Novi sayur apa? Oh, suka brokoli, suka bayam. Kalau Rahman sop apa? Ceker. Sop sayur. Oke, nah kenapa sih Bu Guru tanya-tanya tentang makanan kalian hari ini? Itu ada hubungannya loh dengan pembelajaran kita hari ini. Hanya saja ini tidak berhubungan dengan manusia, tetapi dengan hewan dan tumbuhan. Ada yang punya peliharaan di rumah? Apa? Kucing, makanannya apa? Whiskas. Apa itu ikan masin? Whiskas. Oke. Yang lain ada yang punya hewan peliharaan lagi nggak? Nggak ada. Oke, nah ini nanti kita akan belajar tentang rantai makanan. Makanannya itu nanti berantai-rantai. Nah, tujuannya adalah setelah kalian belajar menyaksikan video pembelajaran itu, kalian akan mengetahui apa itu rantai makanan, bukan rantai motor ya. Kalau rantai motor itu nggak bisa dimakan. Lalu nanti kalian juga bisa menentukan peran makhluk hidup. Jadi setiap makhluk hidup nanti punya perannya masing-masing dalam rantai makanan. Dan selanjutnya kalian juga akan membuat rantai makanan sesuai makhluk hidup yang ada di lingkungan sekitar kalian. Lalu membuat jaring-jaring makanannya. Sudah siap? Siap. Kalau sudah siap, Bu Guru mau tanya dulu sebentar. Kalau rumput itu biasanya dimakan sama hewan apa sih? Kambing. Kalau yang kecil? Kelinci. Kalau kelinci dimakan apa? Apa? Kelincinya dimakan siapa lagi? Orang. Yang hewan. Kelinci dimakan siapa? Apa? Harimau? Dinosaurus. Yang hewan nyata dong Mas. Dinosaurusnya zaman sekarang sudah nggak ada, udah punah. Yang iya ular. Ular dimakan apa biasanya? Burung. Iya burung elang. Pintar. Berarti semuanya sebenarnya sudah paham. Berarti kita bisa melaksanakan pembelajaran hari ini dengan lebih baik. Nah sebelumnya kalian menonton video ini dulu ya. Guru ada video, kalian tonton dulu. Ditonton, diperhatikan materinya, boleh ditulis di buku tulis kalau sekiranya itu penting. Jadi dikeluarkan alat tulisnya.
beritahu kegiatan hari ini. Yang pertama nanti kita akan menonton video, kemudian nanti kita akan bermain peran. Ada yang jadi tumbuhan, ada yang jadi hewan. Lalu setelah itu kalian akan berkelompok. Kelompoknya akan berbagi tadi sesuai pertanyaan tadi. Ternyata yang lebih menguasai itu Maulidia sama Rama. Jadi nanti yang berdua itu Rama dengan Tata satu kelompok, boleh bergeser. Rama dan Tata bergeser. Berarti Maulidia satu kelompok dengan Novi. Nanti saling membantu ya. Tasnya tidak usah dibawa, alat tulisnya aja. Ya, nanti ada kegiatan diskusi tentang rantai makanan. Setelah diskusi kalian presentasikan. Setelah presentasi ada kuis menggunakan handphone pakai aplikasi Quizizz. Oke? Ya, ada dulu nanti. Ya, sekarang diperhatikan dulu. Diperhatikan videonya. Rantai makanan. Rantai makanan adalah sebuah peristiwa makan dan dimakan antara sama makhluk hidup dengan urutan-urutan tertentu. Dalam suatu rantai makanan, terdapat makhluk hidup yang mempunyai peran sebagai produsen, konsumen, dan sebagai inovasi atau pengurang. Mari kita simak gambar berikut ini. Contoh rantai makanan pada gambar berikut ini terdiri dari rumput disebut sebagai produsen. Kemudian rumput akan dimakan oleh belalang yang disebut sebagai konsumen primer atau konsumen tingkat pertama. Selanjutnya belalang akan dimakan oleh katak. Katak disebut sebagai konsumen tingkat 2 atau konsumen sekunder. Kemudian katak akan dimakan oleh ular. Ular sebagai konsumen ketiga. Selanjutnya ular akan dimakan oleh burung elang. Burung elang sebagai konsumen keempat. Dan pada akhirnya elang akan mati dan diuraikan oleh mikrofoster. Dalam ini adalah jamur atau fungi. Kemudian sisa dari elang yang telah diuraikan oleh jamur akan diserap oleh rumput. Rantai makanan menjadi jalur masuk aliran energi bagi makhluk hidup. Energi tersebut berasal dari matahari yang diubah oleh organisme autotrof atau pembuat makanan seperti tumbuhan menjadi energi kimia dalam batang, buah, daun, dan sebagainya. Sementara itu, organisme heterotrof atau tak mampu membuat makanan sendiri memperoleh energi dengan memakan organisme autotrof. Dalam suatu ekosistem umumnya tidak hanya terdiri dari satu rantai makanan, akan tetapi banyak rantai makanan. Dari beberapa rantai makanan inilah disebut dengan jaring-jaring makanan. Mari perhatikan gambar berikut ini. Tikus, belalang, dan juga ular. Sementara itu ular dan belalang juga memakan tanaman lain. Kemudian ular dan belalang akan dimakan oleh air. Tikus akan dimakan oleh ular dan burung elang. Belalang dan ular akan dimakan oleh katak. Kemudian ayam juga akan dimakan oleh ular. Selain ular, ayam juga akan dimakan oleh burung elang. Inilah yang dinamakan dengan jaring-jaring makanan. Jadi jaring-jaring makanan itu terdiri dari beberapa rantai makanan yang saling berkesinambungan.
Sudah diamati videonya? Rantai makanan itu apa ya? Ada yang tahu tadi? Rantai makanan apa artinya? Itu contohnya adalah urutan makan dan dimakan oleh makhluk hidup. Pintar. Oh iya. Terus tadi dalam rantai makanan ada istilah apa saja? Ada 3 istilah. Ya, konsumen, 3 ya. Konsumen, terus produsen, 1 lagi. Ya, apa? Kenapa? Yang keras harus percaya diri. Kalau yang menghasilkan makanan dari ketiga ini namanya apa? Kan tadi ada produsen, konsumen, dekomposer. Yang menghasilkan makanan konsumen yang memakan. Yang pertama sendiri, yang rumput, pohon itu penghasil makanan. Apa namanya? Produsen. Kalau konsumen itu yang memakan. Nah, konsumen itu ada konsumen tingkat berapa? 1, namanya konsumen primer. Terus konsumen tingkat 2, namanya konsumen sekunder. Konsumen tingkat 3, konsumen tersier. Terus konsumen tingkat 4, konsumen puncak. Nah, yang lain dekomposer. Dekomposer itu adalah pengurai. Paham atau belum? Nih, lihat lagi ya. Kalau belum bisa ditulis. Guru juga sudah menyediakan ini materi ajar, nanti bisa dibaca di rumah. Nih, nanti satu berkelompok. Nih, dilihat lagi saja. Rantai makan itu peristiwa makan dan dimakan antar makhluk hidup. Nah, tadi lalu ada istilah produsen, konsumen, dekomposer. Nah, ini produsen itu yang rumput. Nah, ini perhatikan ke depan dulu. Produsen apa tadi? Ya, mau makan? Yang dimakan, ya, yang menghasilkan makanan. Terus konsumen tingkat 1 itu yang memakan produsen. Konsumen tingkat 1 garis miring konsumen primer. Ini primer. Kalau konsumen tingkat 2 sekunder. Konsumen tingkat 3 tersier. Nah, konsumen tingkat 4 itu konsumen puncak. Dekomposer itu pengurai.
ini Bu Guru ada beberapa gambar. Kita akan bermain peran. Karena ini anaknya 4, jadi Bu Guru siapkan 4 makhluk hidup. Nanti dipakai di kepala ya. Oke. Nah, Bu Guru aja. Silakan dipakai, coba. Pasnya di mana nanti? Ya, coba dipakai. Bu Guru strapless. Kalau sudah dipakai, maju ke depan. Maju. Pakai dulu Bu Guru strapless supaya lebih pas dengan kepala kalian. Ada maka remaja jadi ular, burung elang sama ayo berdiri di sini. Nah, Bu Guru ada tali. Tali ini sebagai nih garis-garis ini. Jadi nanti saling berpegangan. Jadi pegang satu-satu. Saling berurutan. Coba urutannya bagaimana di sini? Bukan? Yuk. Enggak. Udah. Ya coba. Yang pertama apa ya? Ya rumput. Coba rumput berdiri di sini. Setelah rumputnya dimakan siapa? Ular. Ayo berpegangan. Nah, oke. Ularnya dimakan siapa? Ya, nggak apa-apa. Oke. Ularnya makan ular ya, nggak berdiri. Masih ada satu lagi yang beranak. Oke, dari ini rantai makanan di kebun. Ada rumput. Rumputnya dimakan. Ularnya dimakan ular.
boleh terserah. Kalau ada kesulitan nanti bertanya sama Ibu Guru. Sesuai garis nomor. Ya, yang sesuai garis putus-putus. Dikerjakan bisa Nama kalian berdua, nama lengkap. Bu Guru beri waktu 15 menit. Ya, makanya latihan manajemen waktu 15 menit. Bagi tugas. Iya. Ini ditulis nama kalian berdua. Iya, bagi tugas supaya tugasnya cepat selesai. Nama berdua. Nama lengkap. Ya udah, nama Rahma Tegar. Mau Lydia. Nggak apa-apa. Yang penting buat mungkin di kotak-kotak. Bajunya balik, nggak bisa ditempel itu, ya udah dilepas aja. Iya, iya. Sebelum menempel diskusi dulu ya. Ya diskusi mau ditempel di mana? Iya, terserah.
aku ya. Pemurah Eko.
digeser. Oke, sesuai gambarmu. Jalurnya mau dipindah ke sini ya. Kalau belum dicoba belum bisa dong. Nih yang pindahnya ini ya. Set ke sini. Ini diklik, ya sesuai gambarmu gimana? Tarik, gitu. Ya karena enggak tidak bisa dibiarkan pandangan kalau di luar kosong nih. Terus yang mana? Anak, tadi apa ya? Harus serius belajar ya, kesepakatannya ya. Jangan main sendiri, baru temanmu di kelompokmu. Coba kata yang pindah. Ini yang berikutnya. Ini yang Oke, jangan ditutupi. Terlihat, kamu tadi orang kelihatan teman-teman. Oke, salam dulu, salam latihan konsentrasi ya. Kalau silot, jangan di tempat silot ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami Tegar dan Rahma Oke. kelas 5. Oke, terus mau ngapain? Mau memperlihatkan hasil ucapan. Dijelaskan. Dari pertama dulu, yang pertama mana? Yang pertama apa, dimakan apa gitu. Lanjut. Ada Iya, produsen, iya. Ditunjukkan. Namanya apa itu? produsen Gambar apa itu? Produsennya apa? Rum. Iya, terus rumputnya dimakan siapa? Gitu. Selain rumput dimakan tikus dimakan tikus. pohon. Dia lanjutin dulu. Rumput dimakan apa? Ya yang lain mau perhatikan ya. Kan lagi ini nanti kalau nggak jelas tanya. Ya yang keras. Rumput dimakan apa? Yang keras dia ke temanmu. Rumput dimakan tikus. Terus lagi. Tikus dimakan ular. Ular dimakan elang. Elang mati menjadi jamur. Mati. Menjadi jamur. Terus rumput menyerang
Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu. Jangan dulu. Nah, ayo saling menghargai. Kalau salah satu indikator saling menghargai itu tidak boleh menertawakan teman yang sudah maju. Mereka udah berusaha ya. Yuk, berdiri dulu. Mau ada yang ditanyakan? Apa? Yuk tanya. Satu pertanyaan saja. Yuk tanyakan ke kelompok apa? Keluarga. Tanya apa saja. Ini ada yang mau tanya ya, diperhatikan. Tanyanya ke sana, bukan ke Bu Guru. Anu Rahmat. Ada pertanyaan konsumen tingkat 2 itu juga disebut dengan apa? Kan konsumen ada macam-macam tadi. Kalau yang tingkat 2 namanya konsumen apa? Tingkat 2. Apa yuk? Pastikan jawabannya yang mana? Konsumen tingkat 2. Jawabannya apa yuk? Namanya apa? Nama lainnya? Yang yakin dong. Iya. Mantap. Yuk dipastikan jawabannya apa, namanya udah nunggu itu. Konsumen tingkat 2 namanya konsumen apa? Sekunder. Sudah pas? Iya betul. Konsumen tingkat 2 itu adalah konsumen sekunder. Oke, terima kasih. Sekarang gilirannya kelompok merpati. Kelompok merpati ini yang mengisi ya. Detailnya ditarik-tarik ya. Sesuai jawabanmu. Tarik dulu. Konsumen sekunder. Oke. Cek. Terus sampai tanda ininya. Udah bisa ya. Nah, ini desainnya. Coba latihan. Kenapa? Ya nggak apa-apa, laki-laki perempuan kan boleh berteman. Rina kemana?
Tanya-tanya, kelihatan nggak? Nanti di scroll up ya, scroll up dulu ya. Yuk, perkenalan kayak tadi, salam, namanya. Hasilnya yang juga ya? Iya, oke. Mulai. Di sini ada Produsennya apa itu? produsennya rumput, terus produsennya dimakan konsumen primer 1, terus Apa hewannya? hewannya lalat. Iya, belakang. Terus di scroll atas. Ya, terus. Terus dimakan sama konsumen sekunder kedua. Ya, yang kedua. Kita akan dimakan ulang tersier 3. Terus. Ular dimakan konsumen final. Itu 4. Konsumen final ular menjadi proses komposer. Terus komposer menyerap Oke, beri tepuk tangan. Sekarang kelompok kamu gantian bertanya. Yuk, satu pertanyaan. Ayo. Gimana? Elang itu posisinya sebagai apa? Posisinya sebagai posisinya tinggal. Oke, betul. Beri tepuk tangan. Oke, silakan duduk. Oke, bagus sekali diskusinya ya. Tadi diskusinya sangat menarik dan tapi Bu Guru ada sedikit ada yang harus diperbaiki ya. Nih, perhatikan. Konsumen final itu bukan dimakan jamur, tapi konsumen final itu mati karena sudah tidak ada yang memakan konsumen final itu, akhirnya dia mati, busuk. Terus busukan itu diuraikan, bukan dimakan langsung tapi membusuk dulu ya. Kalau dimakan langsung nggak bisa. Oke, dan dari sari-sari busukan itu digunakan sebagai pupuk oleh tumbuhan. Sudah paham berarti ya? Tadi jawabannya sudah betul semua. Oke, bagus. Sekarang kalau sudah paham, guru akan memberikan kuis. Ya, menggunakan HP. Sudah pernah pakai kuis belum? Belum?
join kode-kodenya itu 1, 2, 1, 3, 4, 9. Koneksi internetnya. Sementara masih tegar di urutan
Dia belajar lagi ya, oke? Kuisnya sudah selesai. Gimana kuisnya? Lumayan apa? Lumayan susah. Nah, tadi kan sudah berkelompok, sudah presentasi, sudah bermain kuis. Sekarang materi hari ini udah selesai. Tadi hasilnya berarti yang harus lebih banyak belajar Maulidia ya. Kemudian Rahma walaupun pelan-pelan ternyata bisa sampai puncak. Oke. Kemudian tadi kelompoknya sudah berdiskusi dengan sangat baik, semuanya sudah mantap, dua-duanya hebat. Sekarang kita akhiri pembelajaran dengan membuat kesimpulan. Tadi belajar tentang apa saja ya? Cari-cari makanan. Ya, belajar rantai makanan. Terus ada produsen. Produsen itu apa? Iya. Iya. Terus ada selain produsen ada konsumen. Ada konsumen apa saja? Satu atau terus konsumen terus tersier. Lalu setelah ada konsumen diuraikan oleh decomposer. Oke. Nah, tadi pembelajaran sudah sangat baik. Kedepannya minggu depan kita belajarnya tentang jaring-jaring makanan. Tadi kan baru rantai satu urutan nama jaring-jaring. Akan lebih kompleks lagi. Tapi nanti di pertemuan sebelumnya. Dan tugas untuk minggu depan juga kalian membuat rantai makanan sesuai dengan makhluk hidup yang ada di sekitar rumah kalian. Tugas pribadi terserah makhluk hidup yang ada di sekitar telaga warna ataupun di kebun kol dan sebagainya. Silakan kalian bebas memilih. Kemudian nanti boleh membuatnya dengan digambar atau dipresentasikan melalui video kalian menjelaskan ataupun yang lainnya. Oke? Paham tugasnya? Membuat rantai makanan sendiri. Tumbuhannya kamu namai sendiri, tumbuhan apa, dimakan oleh hewan apa. Terus dimakan sampai diuraikan sesuai yang ada, sesuai makhluk hidup yang ada di lingkungan kalian. Kan di lingkungan kalian tidak ada ayam, tidak ada, jadi disesuaikan dengan hewan-hewan yang ada di lingkungan sekalian. Paham? Oke, nanti bisa digambar sendiri hewan tumbuhannya atau kalian bikin video menjelaskan. Kan kemarin juga sudah belajar presentasi ya, membuat vlog. Nah, iya bisa vlog diedit menggunakan CapCut. Oke, sekarang kita refleksi pembelajaran hari ini. Dulu ada kertas, kalian refleksikan, isikan perasaan kalian. Terus kalian sudah belajar apa? Aktivitas yang paling disukai yang mana? Yang tidak disukai yang mana? Harapan ke depannya. Yuk sebentar aja. Waktunya 2 menit saja. Ya, perasaannya dilingkari. Itu ada gambar-gambar ikon-ikonnya. Dilingkari yang sesuai kalian hari ini. Dilingkari. Yuk, hari ini kalian udah belajar apa saja, ditulis secara singkat saja. Apa yang disukai, kegiatan yang mana yang disukai, kegiatan yang tidak disukai. Iya, yang tadi 1 jam 2 jam pelajaran itu kalian belajar dari tadi. Iya. Yang disukai apa tadi? Kan ada diskusi, ada presentasi, ada bermain kuis. Nah, itu yang paling disukai yang bagian mana? Yang bernyanyi ice cream tadi, yang bernyanyi tangan di kotak-kotak dan sebagainya. Yang paling terus ada menonton video. Ada tidak? Kalau ada dituliskan, kalau tidak dikosongin. Harapan. Tidak ada.
kelompokannya kurang, diskusinya, pembagian tugasnya kurang baik, kedepannya gimana? Iya, baca. Iya. Sambil menunggu teman dan KPD-nya kumpulkan ke depan sini. Iya. Ya, sudah dikerjakan. Refleksinya nanti dulu, refleksinya nanti dulu. Refleksinya. Yang tugasnya aja tadi KPD-nya. Refleksinya udah selesai semua? Coba Bu Guru mau tanya ke Tata saja. Duduk. Tata, sampaikan refleksimu coba. Perasaanmu yang mana? Sangat senang. Terus hari ini belajar tentang apa saja? Aktivitas yang disukai? Bermain kuis. Aktivitas yang tidak disukai? Coba dibaca. Tadi katanya sukanya main kuis. Kok yang tidak disukai tidak suka bermain kuis? Yang betul yang mana ini? Yang disukai yang mana? Main kuisnya. Yang tidak disukai soalnya susah. Terus harapan kedepannya? Berarti harapannya ya. Oke, terima kasih atas pembelajaran hari ini. Nah, pesan Bu Guru, kalian harus jaga kesehatan dengan tidak lupa sarapan sebelum berangkat sekolah, kemudian makan makanan yang bergizi, lalu supaya nilainya bagus itu belajar dan membaca buku. Baik, sekian pembelajaran hari ini. Kita tutup dengan berdoa. Tadi Rama sudah berdoa di awal. Yang menutup pembelajaran siapa? Tetap Hasna. Oke. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim.
Ngalimah, terima kasih sudah melaksanakan observasi kemarin. Setelah observasi ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan pada Bu Nur Ngalimah. Bu Nur Ngalimah, hari ini keadaannya bagaimana Bu? Sehat? Alhamdulillah sehat. Perasaan bagaimana perasaan? Rasanya cukup senang. Senang. Selalu senang Ibu. Iya. Harus senang dia. Senang. Untuk pasca observasi dan beberapa pertanyaan yang mungkin akan saya sampaikan kepada Bu Nur Ngalimah. Pertanyaan yang pertama, bagaimana menurut Anda proses pembelajaran kemarin? Kalau menurut saya setelah kemarin praktek ngajar itu ya cukup memuaskan Pak. Meskipun ada beberapa hal yang harus ada perbaikan lagi untuk kedepannya. Memuaskan, memuaskan dan ada perbaikan. Ada kendala tidak untuk observasi kemarin? Untuk kendalanya sih tidak ada Pak. Paling ada beberapa kendala teknis dalam penggunaan aplikasi kuis itu. Terus menurut Bu Nur Ngalimah sendiri, hal yang paling berhasil dalam pembelajaran apa saja? Yang menurut saya paling berhasil itu tentunya tingkat partisipasi murid dalam mengikuti pembelajaran itu 100% aktif. Jadi semua murid yang kemarin ikut praktek mengajar alhamdulillah mengikuti dengan baik. Kemudian langkah-langkah pembelajaran yang saya susun di modul ajar alhamdulillah terlaksana dengan baik dan hasil asesmennya pun juga memuaskan. Semuanya berjalan dengan baik, berjalan, kemudian asesmennya memuaskan. Kira-kira hal apa yang akan diperbaiki Bu Nur Ngalimah pada pembelajaran berikutnya? Hal yang saya ingin perbaiki itu Pak, kemarin ketika dalam proses pembelajaran itu masih ada satu anak yang harus selalu diingatkan tentang kesepakatan belajar di kelas karena ada yang mengejek temannya atau menertawakan temannya yang mau presentasi. Nah itu kan tidak sesuai dengan kesepakatan kelas kami bahwa kita itu harus saling menghargai. Paling ada satu anak itu yang memang target saya harus selalu diingatkan. Nah kemudian selanjutnya itu dalam pemilihan media pembelajaran khususnya kemarin waktu saya menggunakan asesmen kuis itu kan saya bukan memakai yang manual tapi yang yang paling dulu mencapai puncak. Nah ternyata itu ada kendala di sinyal masuk, kemudian anak belum terbiasa dalam menggunakan aplikasi yang itu. Biasanya mereka menggunakan presisi yang manual Pak. Jadi ada beberapa anak yang akhirnya minta dipadu lagi, akhirnya itu kan membuat pembelajaran itu menjadi tambah lama gitu. Sinyal membuat kendalanya sinyal sama belum terbiasa pemegang aplikasi kuis. Kemudian bagaimana tanggapan siswa terhadap materi yang disampaikan Bu Nur Ngalimah? Dari hasil refleksinya alhamdulillah anak-anak semua senang. Nah kemudian paling untuk kedepannya memang refleksi dari murid itu kita harus mengenalkan dulu misalnya kita harus sering-sering disimulasikan agar anak-anak itu terbiasa. Supaya anak terbiasa berarti harus disimulasikan. Ya. Terkait dengan tujuan pembelajaran, untuk tujuan pembelajaran apakah sudah tercapai? Ya, kemarin kan saya 2 tujuan pembelajaran, mengidentifikasi pengertian rantai makanan, kemudian menganalisis peran makhluk hidup dalam rantai makanan. Alhamdulillah semua menguasai Pak. Jadi dari hasil asesmen memang semuanya lebih dari KKM nilainya. Berarti anak-anak sudah nilainya sudah lebih dari KKM. Ya. Terus pencapaian tujuan, bagaimana cara Anda mengukurnya pencapaian tujuan? Kemarin kan kalau tidak salah 80% ya. 80%. Iya. Kira-kira menurut Bu Nur Ngalimah sudah 80% atau belum?
kemarin kan asesmen saya targetnya 80% anak mencapai di atas KKM. Nah, kemarin ternyata setelah saya lakukan pembelajaran dengan model pembelajaran cooperative learning tipe STAR dengan pendekatan pembelajaran diferensiasi, ternyata 100% anak itu lebih KKM, walaupun ada satu anak yang di atas KKM tipis Pak, itu jadi nanti untuk PR selanjutnya. Ada PR untuk anak yang nilainya pas, mungkin pas Iya, pas KKM. Nah, terus metode yang Bu Nur Nalimah gunakan kemarin, apakah menurut Bu Nur Nalimah sendiri sudah efektif? Kemarin saya menggunakan metode bermain peran, kemudian tanda tanya jawab, ada kerja kelompok, alhamdulillah efektif untuk kegiatan rantai makanan. Itu menurut saya cocok Pak. Jadi metode yang digunakan cocok untuk anak-anak sesuai dengan materi rantai makanan. Terus untuk minat siswa apakah minat siswa itu meningkat ketika Bu Nur Nalimah menggunakan media pembelajaran? Untuk minat alhamdulillah dari segi observasi saya meningkat Pak, karena mereka tertarik untuk menggunakan perangkat IT di handphone mereka. Jadi mereka tidak hanya mengerjakan di kertas, tapi mereka juga bisa memanfaatkan HP. Kebetulan kemarin waktu presentasi juga saya mempersilahkan anak-anak untuk menampilkan hasilnya melalui presentasi. Ya karena memang belum sering diajak untuk melakukan presentasi melalui laptop, jadi ya masih beberapa kali butuh panduan. Itu nanti kedepannya saya bisa mengajak anak-anak untuk latihan presentasi, menuliskan hasil diskusinya di aplikasi Canva, akhirnya jadi nanti dalam presentasi itu lebih menarik lagi. Di penggunaan media pembelajarannya sangat menarik siswa, menarik minat siswa, sehingga anak-anak tidak hanya sekedar HP itu digunakan untuk game, tapi bisa digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Pertanyaan yang selanjutnya untuk untuk suasana kelas sendiri bagaimana menurut Bu Nur Nalimah kemarin pada saat melaksanakan observasi? Untuk suasana kelas dari awal pembelajaran alhamdulillah kondusif. Yaitu Pak, yang tidak kurang kondusifnya itu ketika anak mau presentasi. Jadi anak ditertawakan dulu, jadi saling akhirnya nanti anak-anak tidak serius dalam presentasi. Tapi kan kembali lagi bahwa kelas itu punya kesepakatan kelasnya, jadi saya mengingatkan kembali, akhirnya setelah kelompok selanjutnya maju bisa kondusif sampai akhir pembelajaran. Ketika ada kendala atau kesulitan, bagaimana cara Bu Nur Nalimah mengatasi kesulitan tersebut di dalam kelas? Untuk kendalanya di dalam kelas ya, kemarin kendalanya kan di IT ya, kegiatan Sama sinyal ini. sama sinyal. Nah, saya mencoba ya, apabila saya kemarin saya cateringkan ke HP anak kan, karena jarak dari kantor ke kelas kan agak jauh, jadi kadang sinyalnya juga naik turun. Akhirnya saya harus sikap untuk menyediakan sinyal tambahan untuk teman-teman anak-anak yang lain. Kemudian saya mendampingi anak-anak yang masih kesulitan dalam mengoperasikan kuis itu. Berarti ada antisipasi ya dengan menggunakan paket data tambahan, kemudian pendampingan untuk anak-anak yang belum menguasai. Yang selanjutnya ini pertanyaan terkait refleksi. Apa yang akan Bu Nur Nalimah lakukan secara berbeda pada pertemuan berikutnya? Untuk pertemuan berikutnya saya akan mencoba lebih fokus lagi dalam mengatur waktu Pak. Kemarin saya merasa itu waktunya lebih 10 menit over, jadi nanti kedepannya saya akan lebih memanajemen waktu lagi, kemudian selalu menganalisis materi-materi yang akan saya ajar agar bisa membuat model pembelajaran yang sesuai dengan karakter dan kebutuhan anak. Kemudian Anda sebagai pendidik, kira-kira apa yang akan Anda kembangkan melalui subsidi akademik kemarin? Kira-kira yang perlu dikembangkan lagi apa? Yang perlu
observasi juga, barangkali beliau-beliau itu punya pengalaman-pengalaman yang lebih baik, jadi nanti saya juga bisa menerapkan atau meng-ATM di kelas saya. Bisa sharing Iya, pendapat. kolaborasi. Mungkin hanya itu yang dapat saya tanyakan ke Bu Nur Halimah. Saya berpesan kepada Bu Nur Halimah untuk meningkatkan kembali produktivitasnya sebagai pendidik, kemudian jangan pernah berhenti mengikuti tren zaman untuk kemajuan pendidikan. Selalu tingkatkan kemampuan Bu Nur Halimah sebagai mungkin nanti sebagai contoh untuk teman-teman guru yang lain juga. Terima kasih Bu Nur Halimah sudah memberikan jawaban yang menurut saya jawabannya bagus. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum